Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita pekan lalu sebenarnya saya ingin masuk eh, membawakan materi mengenai bioetika, aspek keamanan dan regulasi produk hasil rekayasa genetik. Ya, tapi sebenarnya materi ini ingin saya berikan setelah kita melakukan debat ya antara kelompok pro dan kelompok kontra. Tapi tidak mengapa, untuk tugas debatnya nanti kita akan lakukan untuk pekan ini ya di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk materinya tidak apa-apa saya berikan duluan. Jadi mengenai bioetika, aspek keamanan dan regulasi produk hasil rekayasa genetik, ini merupakan bagian yang penting ya dalam rekayasa genetik karena tentu saja rekayasa genetik itu memiliki beberapa kerugian ya yang kalau tidak dibatasi maka bisa menyebabkan kekacauan di dunia ya. Jadi kita bahas sedikit mengenai uh, dampak negatif dari rekayasa genetik. Yang pertama adalah dia dapat mengancam kelestarian ekosistem. Nah, dampak negatif ini adalah dampak negatif yang paling umum dirasakan. Ya, jadi contohnya seperti tanaman transgenik yaitu jagung. Jagung di sini dia membawa gen BT yang menjadi protein krit bakteri Bacillus thuringiensis, di mana eh, tanaman jagung transgenik ini dapat menyebabkan kematian larva spesies kupu-kupu raja. Mengapa? Karena ternyata sebenarnya tanaman transgenik jagung ini dia ditujukan untuk melindungi jagung terhadap dari serangan pemakan daun, ya, dari serangan serangga pemakan daun. Tapi ternyata protein kri ini dia juga diekspresikan pada serbuk sari tanaman tersebut, sehingga ketika ditiup angin ya serbuk sari ini menempel pada daun tanaman gulma yang ternyata tanaman gulma ini dimakan oleh kupu-kupu raja sehingga menyebabkan kematian dari spesies kupu-kupu raja. Kemudian ada juga tanaman transgenik yang dia dibuat untuk untuk membuat tanaman tersebut tahan terhadap serangan hama tertentu. Ya, contohnya yang di sini adalah serangga Lepidoptera. Tapi ternyata setelah ditanam, tanaman tanaman tersebut malah mempunyai akar yang dapat mematikan mikroorganisme dan organisme tanah. Ya, misalnya seperti cacing tanah. Sehingga dikhawatirkan bahwa tanaman transgenik ini dapat mengalami pergeseran genetik dan dapat menyebabkan gangguan pada ekosistem. Nah, atas dasar itulah dibuat protokol Kartagena, di mana protokol Kartagena ini mengatur mengenai pergerakan lintas batas, penanganan dan pemanfaatan produk hasil rekayasa genetik. Nah, di Indonesia juga telah membuat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 mengenai pengesahan protokol Kartagena tentang keamanan hayati dan kemudian juga dilengkapi dengan peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik. Nah, di dalam protokol tersebut atau di dalam undang-undang tersebut ada disebutkan mengenai informasi dan petunjuk tentang keamanan lingkungan dari produk hasil rekayasa genetik yang harus menjadi perhatian antara lain. Yang pertama itu harus ada deskripsi dan tujuan penggunaan produk hasil rekayasa genetik. Jadi ketika melakukan rekayasa genetik hasilnya itu kita harus ketahui tujuannya untuk apa ya dan deskripsinya bagaimana. Kemudian perubahan genetik dan fenotip yang diharapkan harus terdeteksi ya. Jadi uh, genetik maupun fenotipnya ini di sini yang dimaksud itu adalah sifat ya, sifat-sifat yang mengalami perubahan itu harus dapat terdeteksi. Kemudian identitas yang jelas tentang taksonomi, fisiologi dan reproduksi dari produk hasil rekayasa genetik. Kemudian organisme yang digunakan sebagai sumber gen itu harus dinyatakan secara jelas dan lengkap. Jadi misalnya gen kita ambil dari hewan apa atau dari bakteri apa itu harus jelas. Kemudian metode rekayasa genetik harus yang digunakan itu harus mengikuti prosedur baku yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi metode yang digunakan itu harus sudah metode yang terstandar. Kemudian karakterisasi molekular produk hasil rekayasa genetik harus terperinci dengan jelas.
Kemudian ekspresi gen yang ditransformasikan ke dalam sistem ekspresi harus stabil. Ya, jadi tidak boleh kita menggunakan produk rekayasa genetik yang ekspresi gennya itu belum diketahui dengan jelas apakah dia akan begitu terus. Kita tidak boleh mengambil resiko ya jika ada perubahan genetik atau pergeseran genetik dari yang kita targetkan. Selanjutnya cara pemusnahan. Ya, cara pemusnahan dari produk hasil rekayasa genetik yang digunakan bila terjadi penyimpangan. Jadi harus sudah diketahui bagaimana cara cara memusnahkannya jika ada masalah, jika ada penyimpangan. Ya, selain keamanan lingkungan, ada juga informasi dan petunjuk tentang keamanan pangan. Ya, di mana sama seperti yang keamanan lingkungan, metode yang digunakan itu harus sudah terstandar. Kemudian kandungan gizi dari produk hasil rekayasa genetik secara substansial harus setara dengan produk alamiah ya. Dia tidak boleh di bawahnya. Kemudian sama juga dengan kandungan senyawa beracun maupun penyebab alergi, itu dia tidak boleh di atas dari produk alamiah. Kemudian kandungan karbohidrat, protein, lemak, serat, asam amino, asam lemak, mineral, dan vitamin, ini juga tidak boleh di bawah. Tidak boleh di bawah dari produk alamiah. Protein yang diekspresikan oleh gen yang dipindahkan ke dalam sistem ekspresi tidak bersifat sebagai alergen. Ya, jadi dia tidak menyebabkan munculnya reaksi alergi eh, yang baru dibandingkan dengan produk alamiahnya ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa yang menyebabkan alergi itu biasanya karena kandungan proteinnya. Jadi contohnya kayak udang dan kepiting itu yang paling sering membuat orang alergi biasanya itu karena adanya protein dalam kepiting atau udang yang tidak cocok pada tubuh si konsumen ya, jadi menyebabkan alergi. Kemudian yang selanjutnya harus juga diinformasikan mengenai cara pemusnahannya. Ya, selanjutnya untuk etika dan regulasi produk hasil rekayasa genetik. Mengapa ini perlu? Karena kemampuan manusia untuk merekayasa makhluk hidup dengan cara merubah sifat filogenik, ya, sifat filogenik suatu organisme. Sifat filogenik suatu organisme ini merupakan sifat yang turun-temurun ya dari nenek moyangnya. Jadi kalau kita melakukan rekayasa genetik itu berarti kita sudah mengubah susunan genetik dari yang turun-temurun dari nenek moyangnya. Ya, jadi tentu memerlukan rambu dan batasan agar tidak terjadi penyalahgunaan ataupun menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia dan kelestarian ekosistem. Nah, ini beberapa bioetik ya yang sempat saya ambil dari undang-undang dan protokol Kartagena, di mana ilmuwan yang berkecimpung dalam bidang rekayasa genetik itu hendaknya menghormati standar kode etik tertinggi yang bersifat universal, yang secara aktif dan proaktif melayani dan memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Ya, jadi penemuan dan pernyataan ilmiah untuk umum harus terpelihara ketepatannya jauh dari sensasi dan penyalahgunaan. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan ya, tanpa membesarkan kelebihannya ataupun menutupi kekurangan atau efek pengembangan suatu teknologi tersebut. Terus kemudian ilmuwan ilmuwan juga yang berkecimpung dalam bidang rekayasa genetik itu harus berkewajiban memajukan, mengembangkan, memanfaatkan bidang keahliannya untuk dharma baktikan bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia dan dapat memahami keterbatasan pengetahuan dan ilmunya serta menghormati makna dari kebenaran ilmiah. Kemudian harus senantiasa berusaha untuk memajukan profesinya dengan cara meningkatkan kemampuan dan kompetensinya sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan mutakhir dalam bidang ilmunya dan dapat meningkatkan kemitraan serta jejaring ilmiah di antara sesama ilmuwan lainnya. Kemudian dituntut untuk memahami dan mengantisipasi dampak negatif dari pengembangan ilmu dan teknologi terhadap kesehatan dan lingkungan. Nah, adapun cakupan regulasi dan perundangan tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik meliputi yang pertama adalah jenis dan persyaratan produk hasil rekayasa genetik. Kemudian penelitian dan pengembangan, ya, kemudian regulasi dan cara pemasukan produk hasil rekayasa genetik dari luar negeri. Jadi ini cakupan regulasi dan perundangan yang ada dalam Protokol Kartagena dan Undang-Undang Nomor 21 ya,
Jadi jenis dan persyaratan, kemudian penelitian dan pengembangannya, kemudian regulasi dan cara pemasukan produk hasil rekayasa genetik dari luar negeri, kemudian pengkajian, pelepasan, peredaran, serta pemanfaatan produk hasil rekayasa genetik, kemudian pengawasan dan penganilan produk hasil rekayasa genetik, dan kelembagaan yang mengawasi mengenai produk hasil rekayasa genetik. Jadi ini 6 cakupan dalam regulasi dan perundang-undangan. Nah, untuk penelitian dan pengembangan, ya, jadi proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan itu harus di dalam laboratorium atau di lapangan uji yang terbatas. Jadi dia tidak boleh luas ya. Jadi kalau misalnya dia merupakan kita merupakan suatu organisme hidup ya yang besar, kalau mikroorganisme kan kita bisa gunakan laboratorium, kita bisa uji dalam laboratorium. Tapi kalau misalnya tanaman atau hewan yang memang perlu lingkungan, maka lingkungannya itu harus dibatasi. Ya seperti contohnya yang sempat kemarin saya sebutkan ya waktu pertemuan pertama kalau tidak salah, itu mengenai nyamuk, nyamuk yang sudah disisipkan gen dari bakteri Wolbachia ya di Singapura, itu dilakukan uji pada daerah tertentu saja, pada suatu kota tertentu saja yang kecil ya lingkungannya, dan dilakukan uji pada kota tersebut, dia tidak meluas. Ya, jadi betul-betul harus dibatasi. Kemudian produk hasil rekayasa genetik sebelum diusulkan untuk dilepas atau diedarkan harus melalui uji efikasi, ya, uji efektivitas, bagaimana efektifnya, dan memenuhi persyaratan dari keamanan hayati. Nah, untuk pemasukan produk hasil rekayasa genetik dari luar negeri juga, yang pertama, setiap orang atau badan usaha yang akan memasukkan produk hasil rekayasa genetik dari luar negeri untuk pertama kali wajib mengajukan permohonan kepada kementerian yang berwenang. Ya, di mana dia harus melengkapi dokumen yang menerangkan bahwa telah memenuhi persyaratan keamanan lingkungan dan keamanan pangan. Ya, jadi ini harus ada dokumennya dari luar negeri misalnya atau maupun dari dalam negeri. Kemudian surat keterangan yang menyatakan bahwa produk hasil rekayasa genetik tersebut telah diperdagangkan secara bebas di negara asalnya. Jadi kalau misalnya kita mau ambil dari luar negeri ya, misalnya Inggris, maka harus ada surat keterangan yang menyatakan bahwa produk ini dia sudah diedarkan atau sudah digunakan, diperdagangkan secara bebas di negara Inggris. Ya, kemudian dokumentasi pengajian dan pengelolaan risiko dari institusi yang berwenang di mana pengkajian risiko tersebut pernah dilakukan. Ya, jadi harus ada dokumentasi pengkajian dan pengelolaan risiko. Ya. Nah, untuk pengkajian, pelepasan dan peredaran serta pemanfaatan dari produk hasil rekayasa genetik, yang pertama itu sebelum diedarkan untuk pertama kali, pemohon wajib melakukan pengujian keamanan produk hasil rekayasa genetik di laboratorium, di fasilitas pengujian atau di lapangan uji yang terbatas. Ya, jadi harus ada pengujian keamanan dulu. Kemudian produk hasil rekayasa genetik yang memperoleh rekomendasi keamanan hayati, maka kementerian yang berwenang wajib memberikan izin pelepasan atau peredaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi setelah ada pengujian keamanan produk, kemudian sudah dinyatakan aman, lalu kementerian itu memberikan izin edar. Kemudian untuk pengembangannya digunakan sebagai pengobatan harus melalui tahapan tertentu yang dimulai dari uji praklinik, di mana meliputi uji bioaktivitas farmakologis pada binatang coba, kemudian uji toksisitas akut, subakut, dan kronis. Selanjutnya dilakukan dengan uji fase klinik ya pada manusia. Jadi kalau misalnya mau dikembangkan produk dari rekayasa genetik itu dia harus dimulai dengan uji praklinik dulu, kemudian uji klinik. Nah, untuk uji klinik fase 1 biasanya itu dilakukan untuk mengetahui keamanan obat jika digunakan pada manusia. Lama uji klinik fase 1 biasanya lebih dari 1 tahun. Ya, dengan subjek sukarelawan sehat sebanyak 20 sampai 100 orang. Jadi biasanya uji fase klinik 1 ini dia dilakukan pada manusia yang sehat ya, dan waktunya itu biasanya lebih dari 1 tahun. Hal ini untuk melihat apakah ada reaksi yang muncul pada saat jangka waktu yang lama ya,
Jadi reaksinya bukan tidak langsung muncul ketika diberikan produk tersebut, tapi biasanya itu kita juga masih melihat atau masih memantau hingga 1 tahun. Kemudian uji klinik fase 2, di mana dilakukan untuk mengetahui efektivitas atau efikasi dari senyawa obat. Dilakukan selama lebih dari 2 tahun. Ya, jadi kalau tadi fase klinik fase 1 dia lebih dari 1 tahun, kalau untuk uji klinik fase 2 dia lebih dari 2 tahun. Dan dilakukan pada 100 sampai 300 orang pasien. Ya, jadi yang sakit. Sedangkan kalau uji klinik fase 3 dilakukan untuk mengetahui efikasi dan adanya efek samping dari obat. Ya, dilakukan selama 1 sampai 4 tahun setelah obat digunakan oleh 1.000 sampai 3.000 orang pasien. Jadi semakin banyak ya pasien yang dibutuhkan dan waktunya juga semakin panjang untuk melihat efektivitas dan adanya efek samping dari obat. Nah, selanjutnya untuk ya lanjutannya tadi ya uji uji klinik fase ketiga, biasanya obat ini didaftarkan pada BPOM untuk mendapatkan persetujuan peredaran dan penggunaan obat. Karena yang kita butuhkan kan pasien dalam jumlah banyak ya, 1.000 sampai 3.000 pasien, maka tentu kita perlu mendapatkan izin dari BPOM. Ya, jadi biasanya obat ini yang dilakukan pada uji klinik fase 3 itu biasanya obat yang sudah didaftarkan pada BPOM. Nah, setelah mendapatkan izin dari BPOM, produsen masih harus melakukan surveillance untuk memantau secara berkesinambungan tentang kemungkinan adanya efek samping obat selama dipasarkan. Jadi dia harus memantau dalam waktu yang bertahap ya, dalam jangka waktu yang interval yang kontinu, sehingga bisa dideteksi apakah ada kemungkinan efek samping selama obat dipasarkan. Ya, mungkin itu saja untuk materi pekan lalu ya. Eh, jadi untuk pekan depan kita masuk ke ini pemaparan dari kelompok pro dan kelompok kontra mengenai rekayasa genetik. Ya, jadi eh, sekian untuk materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.